Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fabio Febrian M. Selaku mahasiswa dari program studi Magister Administrasi Rumah Sakit dari Universitas Megareski. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing yaitu Dr. Rika Dayani SKM MKes yang telah membimbing saya untuk dapat menyelesaikan tugas saya. Selanjutnya di sini ada definisi analisis bivariat, di mana analisis bivariat adalah analisis yang digunakan untuk dua variabel, apakah memiliki keterkaitan atau tidak. Analisis bivariat terdiri atas metode statistik inferensial yang digunakan untuk menganalisis data yang bertujuan untuk menguji perbedaan ataupun mengukur suatu hubungan serta arah hubungan antara dua variabel. Analisis bivariat dibagi menjadi beberapa macam uji hipotesis, yaitu yang pertama, ada hipotesis komparatif skala pengukuran numerik dua kelompok. Yang kedua, ada hipotesis komparatif skala pengukuran numerik lebih dari dua kelompok. Yang ketiga, ada hipotesis komparatif skala pengukuran kategorik dua kelompok. Dan yang keempat, ada hipotesis komparatif skala pengukuran kategorik lebih dari dua kelompok, di mana kita dapat melihat bahwa ada perbedaan pada skala, yang di mana skala pengukuran di sini ada kategorik, ada numerik. Untuk yang kategorik, di sini kita bisa mengetahui dari ada tidaknya nominal atau ada tidaknya angka yang disebutkan di dalam penelitian tersebut untuk menganalisis variabel. Nah, apabila digunakan angka, maka kita menggunakan skala numerik, dan apabila tidak menggunakan angka, maka skalanya kategorik. Khusus pada presentasi saya pada hari ini, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai one way ANOVA, di mana one way ANOVA ini adalah masuk di dalam spektrum hipotesis komparatif skala pengukuran numerik lebih dari dua kelompok. Untuk uji one way ANOVA di sini dia merupakan uji statistika parametrik untuk mengetahui perbedaan rata-rata variabel lebih dari dua kelompok. Di mana syaratnya itu yang pertama adalah distribusi datanya normal, yang kedua adalah masalah skala variabel numerik, yang ketiga jumlah kelompoknya lebih dari dua, dan yang keempat adalah varians data sama atau homogen. Nah, untuk menilai hal tersebut, di sini saya berikan contoh mengenai suatu penelitian dari apakah ada perbedaan kadar gula darah antara kelompok ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. Nah, contohnya di sini ada menggunakan 52 responden, di mana variabel ekonominya itu dibagi tiga. Maka dibagi yaitu yang pertama adalah ekonomi rendah, yang kedua ekonomi sedang, dan yang ketiga ekonomi tinggi. Nah, untuk penelitian untuk skala variabel kadar gula di sini menggunakan numerik. Nah, untuk uji normalitas, yang pertama adalah untuk menentukan uji hipotesis yang tepat untuk digunakan pada kasus tersebut, maka dilakukan langkah-langkah yang sesuai dengan langkah berikut. Yang pertama adalah variabel yang dihubungkan ekonomi. Di sini masuk ke dalam kategori. Kenapa? Karena variabel yang berhubungan dengan ekonomi di sini tidak mengandung skala angka. Nah, tapi apabila mengukur kadar gula, maka dia menggunakan skala angka. Kita bisa lihat patokan dari tabel ini. Pada tabel ini menggunakan skala angka, di mana terdapat perbedaan pada setiap angka. Sedangkan pada skala kategorik dari hubungan dari ekonomi ini, kita bagi tiga, dari skala ekonomi yang rendah, sedang, dan tinggi. Dibagi menggunakan kode, di mana kode satu sebagai ekonomi rendah, ekonomi dua diwakilkan oleh skala oleh angka dua, dan yang ketiga itu mewakilkan taraf ekonomi yang tinggi. Yang kedua, jenis hipotesisnya di sini berbentuk komparasi atau komparatif, di mana membandingkan antara kadar gula dan status ekonomi seseorang. Yang ketiga, masalah skala pengukuran, di mana masalahnya itu adalah kadar gula, yaitu skala numerik. Untuk menilai berpasangan atau tidak berpasangan, maka tidak ada hubungan berpasangan. Kenapa? Karena kadar gula tidak dapat mempengaruhi ekonomi, begitupun sebaliknya, ekonomi tidak dapat mempengaruhi kadar gula. Yang kelima, identifikasi jumlah kelompok, di mana ada tiga kelompok dari kategori tadi, maka dibagi ekonomi ringan, sedang, dan tinggi.
rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di sini apabila uji hipotesis tidak memenuhi syarat, maka dilakukan uji alternatif Kruskal-Wallis. Nah, untuk uji normalitas, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama analyze, yang kedua adalah deskriptif statistik, dan yang ketiga adalah explore. Kemudian memasukkan kadar gula ke dalam kolom dependent list, terus variabel ekonomi ke dalam kolom faktor list. Jadi dibagi dua, dependent list ini adalah mewakili variabel yang bergantung pada kelompok ekonomi. Maka dimasukkanlah kadar gula di sini sebagai dependent list, sedangkan faktor list di sini sebagai ekonomi. Kemudian dilakukan plots dan beri tanda centang pada normality plots with test, kemudian continue dan OK. Maka akan didapatkan di sini hasil dari uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di sini didapatkan signifikansi lebih nilai dari 0,05 sehingga dapat dikatakan datanya itu berdistribusi dengan normal. Nah, untuk melakukan uji variance data, di sini ada langkah kedua. Pada langkah kedua yaitu melakukan analyze, kemudian compare means, kemudian melakukan uji. Di sini kita menggunakan uji one way ANOVA karena sesuai dengan kriteria penelitian tersebut. Kemudian melakukan option, menekan option, dan memberikan tanda centang pada homogeneity of variance test. Kemudian continue, kemudian mengklik post hoc dan memberi tanda centang pada LSD. Di sini kita bisa lihat. Nah, untuk kita bisa melihat hasil dari tes homogenitas, tes ANOVA, dan dependent variable berdasarkan kadar gula, multiple comparison of LSD. Di sini kita bisa lihat berdasarkan confidence intervalnya. Dengan hasil yaitu berdasarkan uji homogenitas dan uji ANOVA, didapatkan nilai P lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan variance data sama. Di sini kita bisa lihat, nah variasi data sama lebih dari 0,005. Berdasarkan uji ANOVA didapatkan nilai P 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa ada perbedaan kadar gula dengan kelompok ekonomi. Untuk melihat kelompok ekonomi mana saja yang berbeda dilanjutkan dengan analisis post hoc. Di sini kita bisa kembali lagi. Nah, di sini ada signifikan. Nilainya 0,00 tadi. Maka menandakan bahwa tidak dapat dikatakan bahwa ada perbedaan kadar gula dengan kelompok ekonomi. Kemudian dilakukan analisis post hoc yang menjelaskan bahwa pada kelompok ekonomi rendah dan kelompok ekonomi sedang ditemukan ada perbedaan kadar gula dengan karena nilai P-nya itu 0,260 lebih dari 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat. Pada kelompok ekonomi sedang dengan kelompok ekonomi rendah, ada perbedaan antara kadar gula karena nilai P-nya itu 0,260 lebih dari 0,05. Sedangkan perbedaan kadar gula antara kelompok ekonomi sedang dan kelompok ekonomi tinggi, di mana didapatkan nilai P-nya itu 0,001 lebih rendah daripada 0,05. Nah, di sini kita bisa lihat komparasinya antara rendah, sedang, dan tinggi. Pada kelompok ekonomi tinggi, terdapat perbedaan kadar gula baik dengan kelompok ekonomi rendah maupun kelompok ekonomi sedang karena masing-masing memiliki nilai P-nya itu di bawah 0,05. Nah, di sini kita dapat melihat juga dari significance test-nya. Nah, kita sepakati bahwa dari penelitian itu, dari uji significance test ini, bahwa nilai yang dapat ditolerir dari confidence intervalnya itu adalah 95% dengan margin of error-nya itu 5%. Maka nilai P-nya itu tidak boleh lebih kurang daripada 0,05. Maka dari situ kita dapat mendapatkan hasil dari nilai significance test tersebut dengan mengetahui bagaimana cara memperoleh nilai dari tes tersebut. Nah,
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya.